Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Tegar Setiawan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 250401140112. Di sini saya akan membuat video kreatif edukatif yang mengangkat tema yakni Pendidikan Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini video saya memiliki judul yakni Pendidikan Pancasila dari Nilai ke Tindakan Nyata. Indonesia adalah negara besar, beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Hidup berdampingan dalam satu rumah bernama Indonesia. Namun pertanyaannya, apa sih yang membuat kita tetap bersatu di tengah perbedaan ini? Ya, jawabannya yang tidak lain tidak bukan adalah Pancasila. Bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu pendidikan Pancasila. Dan yang kedua adalah mengapa masih sangat relevan. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut. Apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila bukan sekedar mata pelajaran. Ia adalah proses menanamkan nilai atau sikap. Ia adalah proses menanamkan nilai, sikap, dan karakter yang berlandaskan Pancasila. Tujuannya bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi juga mencetak warga negara yang berkarakter, beriman, berperi kemanusiaan, cinta persatuan, demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila hadir untuk menjawab tantangan zaman, hoaks, intoleransi, kekerasan, korupsi, hingga lunturnya nasionalisme. Lanjutnya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa keimanan bukan alasan untuk memecah belah, melainkan dasar untuk saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati perbedaan keyakinan tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam kehidupan berbangsa yaitu ada negara menjamin kebebasan beragama, tidak ada diskriminasi atas dasar keyakinan, iman yang dewasa melahirkan toleransi. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan Pancasila mengajarkan kita menjadi manusia yang beradab. Artinya memiliki empati, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Contoh penerapannya yaitu menolak perundungan, menghargai hak asasi manusia, bersikap adil tanpa memandang status sosial. Dalam kehidupan bernegara, contohnya ada hukum ditegakkan secara adil, martabat manusia dijunjung tinggi. Dengan tanpa kemanusiaan, kemajuan tidak bermakna. Dan yang ketiga ada sila ketiga yakni persatuan Indonesia.
Indonesia tidak dibangun dari satu warna, melainkan dari ribuan perbedaan. Pendidikan Pancasila menanamkan rasa cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, ada tidak mudah terprovokasi isu sara, menjaga persatuan di lingkungan sekitar. Dari persatuan Indonesia, kita harus tetap menanamkan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keempat ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan Pancasila mengajarkan demokrasi yang beretika, bukan demokrasi yang penuh caci muka, tetapi demokrasi yang menghargai pendapat, mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan dengan bijak, dan dalam kehidupan bernegara ada rakyat berpartisipasi aktif, pemimpin dipilih secara demokratis, kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab. Demokrasi tanpa etika akan kehilangan arah. Ya. Lanjut, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila menanamkan kepedulian sosial, tidak egois, tidak individualistis. Dalam penerapan nyata ada berbagi dengan sesama, tidak korupsi, mendukung pemerataan pendidikan dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Contohnya ada negara hadir untuk seluruh rakyat, pembangunan yang adil dan merata. Keadilan adalah tujuan akhir dari Pancasila. Tantangan dan peran generasi muda. Di era digital, tantangan semakin kompleks. Hoak, ujaran kebencian, radikalisme, lunturnya nilai kebangsaan. Disinilah pendidikan Pancasila berperan penting, terutama bagi generasi muda. Generasi muda harus berpikir kritis, menggunakan media sosial secara bijak, dan menjadi agen perubahan. Oke, baik, kita akan melanjutkan, yakni saya akan membahas sejarah dan konteks lahirnya Pancasila. Untuk memahami pendidikan Pancasila secara utuh, kita perlu menengok kembali sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan hanya hasil pemikiran satu orang, melainkan hasil musyawarah dari para pendiri bangsa yang berasal dari latar belakang suku, agama, dan pandangan politik yang berbeda. Dalam sidang BPUPKI tahun 1945, nilai-nilai Pancasila dirumuskan sebagai titik temu demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila lahir dari semangat dialog, toleransi, dan kebijaksanaan. Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan demi kepentingan bersama. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila dalam konstitusi dan kebijakan negara. Pendidikan Pancasila bukan sekedar wacana moral, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai Pancasila menjadi landasan seluruh penyelenggara negara, termasuk dalam pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia.
serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan Pancasila bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis sebangsa untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tanpa pendidikan Pancasila, pembangunan beresiko kehilangan arah nilai. Selanjutnya ada implementasi pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah dan kampus. Pendidikan Pancasila tidak berhenti di ruang kelas. Ia harus hidup dalam budaya sekolah dan kampus. Di lingkungan pendidikan, nilai Pancasila dapat diterapkan melalui budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama, diskriminasi, serta penolakan terhadap kekerasan dan perundungan. Kegiatan organisasi siswa dan mahasiswa menjadi ruang penting untuk belajar demokrasi, kepemimpinan, dan bertanggung jawab sosial. Kampus dan sekolah adalah miniatur kehidupan berbangsa. Dari yang saya jelaskan itu, contohnya kita harus selalu mengadakan musyawarah dan tidak selalu mementingkan kepentingan pribadi dahulu daripada kepentingan kelompok atau yang lain-lainnya. Begitu. Contohnya dari kita bermusyawarah, contohnya dari SMA kita, kalau jika ada pemilihan ketua OSIS ataupun yang lain-lain, kita harus selalu bermusyawarah dengan mengadakan apa ya? Dengan mengadakan seperti pemilihan yang sportif. Baik, yang selanjutnya ada pendidikan Pancasila dalam keluarga dan masyarakat. Nilai Pancasila pertama kali dipelajari di lingkungan keluarga. Sikap saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab adalah pendidikan Pancasila yang paling dasar. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai Pancasila tercermin melalui gotong royong, toleransi antar warga, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya jika ada gotong royong di lingkungan warga, kita harus selalu ikut berpartisipasi. Jika ada lomba-lomba ataupun rapat-rapat di lingkungan rumah kita harus selalu ikut campur dalam organisasi ataupun yang lain-lainnya, dan itu sangat baguslah. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai Pancasila tercermin melalui gotong royong, toleransi antar warga, dan kepedulian terhadap sesama. Jika keluarga dan masyarakat kuat secara nilai, maka bangsa pun akan kokoh. Gitu. Pendidikan Pancasila dimulai dari rumah, lalu tumbuh di masyarakat. Kita harus memulai dari rumah dulu. Tentunya kita harus sering-sering kita berbicara lah di anggota keluarga kita, sering-sering tukar pikiran begitu. Lalu kita setelah di rumah juga harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan warga kita, di lingkungan rumah kita. Lanjut, Pancasila sebagai penyaring budaya global.
Globalisasi membawa kemajuan, namun juga membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sesuai dengan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai penyaring, bukan penolak kemajuan. Kita diajarkan untuk bersikap terbuka, namun tetap selektif dan berakar pada nilai bangsa. Kita harus selalu berpegang kepada nilai-nilai dari Pancasila tersebut yang ada dari 5 sila tersebut. Kita harus terapkan dalam kita bertindak di era sekarang ini. Oke, baik. Yang selanjutnya ada pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi dari karakter rakyatnya. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang jujur, disiplin, tangguh, dan berintegritas. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diajak untuk memahami bahwa keberhasilan pribadi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Karakter inilah yang menjadi bentang dari perilaku menyimpang seperti korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang bangsa. Selanjutnya adalah pendidikan Pancasila dalam etika digital. Pendidikan Pancasila mengajarkan etika digital, berkomunikasi dengan sopan, tidak menyebarkan hoaks, dan menghargai perbedaan pendapat. Kebebasan berekspresi harus diiringi tanggung jawab karena setiap kata yang ditulis dapat berdampak luas bagi persatuan bangsa. Bermedia sosial dengan nilai Pancasila adalah bentuk nasionalisme masa kini. Jadi kita sebagai warga negara harus juga menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Pendidikan Pancasila dan kepemimpinan. Pendidikan Pancasila juga menyiapkan generasi pemimpin masa depan. Pemimpin berjiwa Pancasila, bukan pemimpin yang haus kekuasaan, melainkan pemimpin yang melayani nilai-nilai kepemimpinan Pancasila yang meliputi keadilan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Sejak di bangku sekolah dan kampus, nilai kepemimpinan ini dapat dilatih melalui organisasi dan kegiatan sosial. Contoh organisasinya di sekolah maupun di kampus-kampus, banyaklah contohnya organisasi-organisasi yang dapat kita ikuti, kita jalani. Kita harus ikut campur dalam organisasi-organisasi tersebut agar kita bisa menjadi pemimpin yang berjiwa Pancasila, bukan pemimpin yang haus kekuasaan. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila sebagai perekat di tengah konflik. Konflik sosial tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang majemuk. Namun pendidikan Pancasila mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara beradab. Dialog musyawarah dan saling menghormati perbedaan tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi sarana memperkuat persatuan. Pancasila adalah jembatan di tengah perbedaan. Kata pentingnya itu. Peran pendidik dan institusi pendidikan. Keberhasilan pendidikan Pancasila tidak terlepas dari peran pendidik. Guru dan dosen bukan hanya penyampai materi, tetapi teladan nilai Pancasila itu sendiri. Keteladanan dalam sikap, kejujuran, dan keadilan akan lebih membekas daripada sekedar teori. Institusi pendidikan harus menjadi ruang institusi pendidikan
harus menjadi ruang aman, inklusif, dan demokratis bagi tumbuhnya nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila hidup melalui contoh nyata. Ada kesadaran kolektif, tanggung jawab bersama. Menghidupkan Pancasila bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Setiap individu memiliki peran, yakni di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang digital. Jika setiap warga negara menjalankan nilai Pancasila dengan kesadaran, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, adil, dan bermartabat. Pancasila hidup karena kita menghidupkannya. Baik, selanjutnya ada pendidikan Pancasila dan identitas nasional. Di tengah arus globalisasi, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal dan menghargai identitasnya sendiri. Pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk kesadaran identitas nasional, bahwa menjadi Indonesia bukan sekedar status kewarganegaraan, melainkan kesadaran nilai dan jati diri kita sendiri. Melalui pendidikan Pancasila, kita belajar mencintai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, menghargai budaya daerah, dan menjadi warisan leluhur bangsa. Identitas nasional adalah fondasi kepercayaan diri bangsa. Baik, yang selanjutnya ada pendidikan Pancasila dan keadilan gender. Nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang setara. Pendidikan Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Dalam kehidupan nyata, hal ini tercermin melalui kesempatan pendidikan yang setara, penghargaan terhadap peran perempuan, dan penolakan terhadap kekerasan berbasis gender. Keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa keadilan bagi seluruh manusia. Pendidikan Pancasila dan keadilan ekonomi. Pancasila menolak kesenjangan sosial yang ekstrim. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang layak. Pendidikan Pancasila menanamkan kesadaran bahwa ekonomi tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga soal keadilan dan kepedulian. Mendukung produk lokal, contohnya yakni mendukung produk lokal, bersikap jujur dalam usaha, dan menolak praktik korupsi adalah wujud yang nyata menanamkan nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dan lingkungan hidup. Pendidikan Pancasila mengajarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai keadilan dan kemanusiaan menuntut kita untuk tidak merusak alam demi kepentingan sesaat. Menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan melestarikan lingkungan adalah wujud nyata pengamalan Pancasila. Begitu. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjaga alamnya sendiri. Pendidikan Pancasila dalam penegakan hukum. Hukum tanpa nilai kemanusiaan akan kehilangan keadilan. Pendidikan Pancasila menanamkan kesadaran hukum yang berkeadilan dan beradab. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Hukum yang adil memperkuat kepercayaan rakyat. Pendidikan Pancasila dan nasionalisme modern. Nasionalisme hari ini tidak hanya diwujudkan dengan simbol, tetapi dengan kontribusi nyata. Belajar sungguh-sungguh, berkarya untuk bangsa, dan mengharumkan nama Indonesia adalah bentuk nasionalisme modern. Pendidikan Pancasila mendorong generasi muda untuk berprestasi tanpa kehilangan nilai kebangsaan. Studi kasus sederhana pengamalan Pancasila. Bayangkan sebuah lingkungan di mana warga berbeda agama bekerja sama membangun fasilitas umum atau sebuah sekolah.
yang menyelesaikan konflik melalui musyawarah, bukan kekerasan. Inilah contoh nyata bahwa Pancasila bukan teori, melainkan solusi hidup bersama. Internalisasi nilai dari pengetahuan kebiasaan. Pendidikan Pancasila yang sejati tidak berhenti pada pengetahuan. Ia harus menjadi kebiasaan, menjadi sikap, dan akhirnya menjadi karakter. Kejujuran, toleransi, tanggung jawab harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ada pendidikan Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila bukan sekedar kumpulan 5 sila, melainkan sebuah sistem nilai yang saling berkaitan. Setiap sila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keutuhan melandasi kemanusiaan, kemanusiaan memperkuat persatuan, persatuan menjiwai demokrasi, dan demokrasi bertujuan mencapai keadilan sosial. Pendidikan Pancasila membantu kita memahami bahwa penerapan satu sila harus selalu sejalan dengan sila-sila lainnya. Mengamalkan Pancasila berarti mengamalkan kelima secara utuh. Mengamalkan 5 sila itu secara utuh. Pendidikan Pancasila dan etika profesi. Nilai Pancasila harus hadir dalam setiap profesi yang dijalani warga negara. Seorang guru mengamalkan Pancasila melalui kejujuran dan keteladanan. Seorang dokter mengamalkannya dengan mengutamakan kemanusiaan. Seorang aparat negara mengamalkannya melalui keadilan dan pelayanan publik. Pendidikan Pancasila menegaskan bahwa profesionalisme tanpa etika akan merugikan masyarakat. Profesi yang bermartabat lahir dari nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dan anti korupsi. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap nilai Pancasila. Pendidikan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Budaya anti korupsi harus dibangun sejak dini, contohnya tidak mencontek, tidak memanipulasi dana, dan berani berkata jujur. Bangsa yang bersih dimulai dari individu yang berintegritas. Pendidikan Pancasila dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Untuk berpendapat harus diiringi kewajiban menjaga ketertiban, hak mendapatkan keadilan, harus diiringi kewajiban menaati hukum. Kesadaran ini penting agar kebebasan tidak berubah menjadi anarki. Warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan pluralisme. Pendidikan yang berikutnya ada pendidikan Pancasila dan pluralisme. Pendidikan Pancasila tidak meniadakan perbedaan, tetapi mengajarkan cara hidup bersama dalam perbedaan tersebut. Sikap saling menghargai, dialog terbuka, dan empati sosial menjadi kunci kehidupan masyarakat yang harmonis. Pendidikan Pancasila dan keamanan nasional. Keamanan nasional bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Pendidikan Pancasila menumbuhkan kesadaran bela negara melalui sikap disiplin, taat hukum, dan cinta tanah air. Bela negara ini dimulai dari kesadaran moral. Berikutnya ada pendidikan Pancasila dan ketahanan sosial. Ketahanan sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh ketahanan nilai dan karakter bangsa itu sendiri. Pendidikan Pancasila memperkuat ketahanan ideologi sosial dan budaya. Bangsa yang berkarakter kuat tidak mudah terpecah oleh krisis. Refleksi pribadi Pancasila dalam diri kita. Pertanyaan,
Pertanyaan penting bagi kita semua, sejauh mana Pancasila hidup dalam diri kita? Apakah kita sudah jujur dalam tindakan kecil? Apakah kita sudah adil dalam bersikap? Apakah kita sudah toleran terhadap perbedaan? Pendidikan Pancasila mengajak kita untuk bercermin dan memperbaiki diri. Perubahan besar dimulai dari kesadaran pribadi diri sendiri. Pancasila bukan milik masa lalu. Ia hidup hari ini dan menentukan masa depan. Melalui pendidikan Pancasila, kita dipanggil untuk menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menjunjung kemanusiaan. Mari kita wariskan bukan hanya pengetahuan tentang Pancasila, tetapi teladan pengamalannya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang setia pada nilainya. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Karena manusia adalah tempat kekurangan. Baik, Assalamualaikum. Baik, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.